Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi terkait Project Fashion Object Detection. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uzan Fadlan dengan NIM 13012040020. Lalu ada teman Saya Muhammad Zaid Suryantoro dengan NIM 13012040023. Saya Muhammad Satrio Trinugraha dengan NIM 13012040045. Oke, lalu selanjutnya problem statement dari Fashion Object Detection yaitu industri mode yang dinamis dan selalu berubah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia. Desain arsitektur model YOLO menjadi langkah kunci melibatkan lapisan-lapisan seperti konvolusi, normalisasi, batch, dan lapisan prediksi. Proses pelatihan model YOLO dilakukan melalui algoritma optimasi seperti stochastic gradient descent atau disebut SGD dengan penyesuaian bobot berdasarkan gradien fungsi biaya. Evaluasi model dilakukan mengandalkan metrik kinerja seperti akurasi dan IOU atau intersection over union. Data validasi digunakan untuk menentukan parameter terbaik model, sementara data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja akhir dan kemampuan generalisasi model pada data baru. Dengan model YOLO yang telah dilatih dan dievaluasi, kita dapat mengaplikasikannya secara langsung untuk deteksi objek mode dalam gambar. Hasil prediksi memberikan informasi yang rinci terkait jenis gaya atau atribut lain dari pakaian yang terdeteksi. Seperti contohnya bisa mendeteksi kacamata, baju, celana, dan lain-lain secara akurat dan efisien tanpa melibatkan tahap pemrosesan yang kompleks. Lalu selanjutnya ada metode yang dipakai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada related work. Sejumlah penelitian serupa dalam deteksi object fashion menggunakan arsitektur YOLO memberikan dasar dan pandangan yang berharga bagi proyek ini. Analisis terhadap karya-karya terdahulu ini membantu mengidentifikasi keberhasilan YOLO dalam skenario deteksi object fashion serta menyoroti modifikasi dan inovasi spesifik yang kami terapkan. Studi oleh Redmond et al. 2016 mengenai YOLO mengilustrasikan keunggulan metode ini dalam mendeteksi objek secara real-time. Penelitian ini sangat membantu lagi penggunaan YOLO dalam proyek deteksi objek fashion kami, terutama karena kecepatan dan ketepatan tinggi yang diperoleh melalui pendekatan one-shot untuk prediksi objek dan bounding box. Penelitian oleh Lin et al. 2018 lebih lanjut mengembangkan YOLO dengan YOLO V3 yang menyertakan perbaikan signifikan dalam akurasi deteksi objek. Kontribusi dari penelitian ini menjadi pertimbangan penting dalam memilih versi YOLO yang optimal untuk proyek kami. Kami mempertimbangkan peningkatan dalam representasi fitur dan perubahan dalam proses pelatihan yang meningkatkan kinerja deteksi objek pada gambar fashion yang kompleks. Beberapa penelitian juga memusatkan perhatian pada penyesuaian arsitek YOLO untuk tugas deteksi objek dalam domain fashion, misalnya penelitian oleh Smith 2020 menekankan pentingnya pengenalan kategori fashion yang spesifik dan integrasi modifikasi attention dalam meningkatkan hasil deteksi. Konsep ini secara langsung sama seperti yang kami terapkan dalam proyek ini. Lalu ada data. Proyek ini menggunakan data dari Kaggle, sebuah platform populer untuk kompetisi dan sumber data dalam ilmu data dan machine learning. Jenis data yang digunakan adalah dataset gambar fashion yang mencakup berbagai item seperti pakaian, aksesoris, dan sepatu. Setiap gambar dilabeli dengan kategori atau jenis item fashion. Data ini terdiri dari 2.682 gambar dan 2.683 file teks yang diunduh dari Kaggle dan diakses serta diolah menggunakan lingkungan Google Colab. Google Colab sebagai lingkungan berbasis cloud menyediakan akses ke Python dan berbagai library serta sumber daya yang umumnya digunakan dalam proyek machine learning. Jumlah data yang signifikan memungkinkan dilakukan split data yang mendukung optimalisasi model untuk prediksi objek fashion dengan akurasi tinggi, menghindari overfitting, dan memberikan evaluasi yang konsisten pada kinerja model di berbagai dataset.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada metode seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada problem statement, kita menggunakan YOLO. YOLO ini efisien dan mampu memberikan deteksi objek secara real time. Untuk keunggulannya itu bisa dibilang secara simultan memahami dan mendeteksi objek dalam suatu proses, menghasilkan bounding box, dan probabilitas objek secara efisien. Untuk proses awal proyek ini melibatkan pemilihan dataset yang mencakup berbagai kategori pakaian dan sudah dilabeli dengan bounding box. Lalu memastikan keberagaman objek yang dapat dikenali oleh model. Lalu dataset tersebut juga dibagi secara proporsional menjadi subset pelatihan, validasi, dan pengujian untuk memastikan keberlanjutan dan generalisasi model. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita mengimplementasikan arsitektur YOLO yang telah dioptimalkan untuk tugas deteksi objek vision ini. Dalam proses ini, lapisan konvolusi YOLO digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur visual yang sangat relevan dari gambar. Sementara untuk lapisan fully connected bertanggung jawab untuk menghasilkan prediksi objek berupa bounding box dan probabilitas kelas objek. Lalu evaluasi kerja model dilakukan dengan menggunakan metrik deteksi objek seperti mean, average, precision pada dataset pengujian. Lalu hasil yang didapat juga memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana model mampu mengenali dan menentukan bounding box object vision dengan tingkat kepresisian yang optimal. Fokus utama dari model ini tidak hanya untuk keakuratan deteksi objek, tapi juga pada efisiensi dan kecepatan pelaksanaan, menjadikan cocok untuk implementasi dalam berbagai konteks aplikasi seperti industri e-commerce dan pengawasan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai eksperimen. Di sini kita mengeksperimen teliti dilaksanakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi kinerja model deteksi objek vision yang dikembangkan berdasarkan pendekatan YOLO. Pertama itu dilakukan perbandingan model yang dibangun dengan metode deteksi objek vision yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang sudah berada dalam RelateLog. Metode evaluasi yang cermat termasuk akurasi deteksi recall, presisi, dan mean average precision digunakan memberikan gambaran menyeluruh tentang superior test model yang diusung dalam menangani tugas deteksi objek vision. Hasil perbandingan ini memberikan kontribusi penting untuk mengidentifikasi keunggulan dan potensi pengembangan model di masa mendatang. Selanjutnya, serangkaian eksperimen dilakukan untuk mengeksplorasi variasi hyperparameter pada model. Laju pembelajaran, batch size, dan ukuran grid pada YOLO divariasikan untuk menemukan konfigurasi hyperparameter yang memberikan kinerja deteksi objek vision optimal. Eksperimen ini mengarah pada pemahaman mendalam tentang sensitivitas model terhadap perubahan parameter tertentu dan memberikan panduan untuk penyesuaian yang lebih baik pada tahap pengembangannya. Lalu model yang dikembangkan dibandingkan dengan variasi arsitektur YOLO lainnya seperti YOLO V3 atau YOLO V4. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja deteksi object vision dengan mempertimbangkan fitur dan keunggulan masing-masing versi YOLO. Analisis ini memberikan wawasan berharga tentang pemilihan model yang optimal dalam konteks aplikasi deteksi object vision. Lalu eksperimen juga mencakup penerapan confusion matrix untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kemampuan model dalam mengklasifikasikan objek pada dataset pengujian. Dengan memeriksa aspek-aspek utama seperti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, confusion matrix memberikan pemahaman yang holistik dan terinci tentang kekuatan dan kelemahan model. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score dihitung berdasarkan matriks ini dan memberikan gambaran lengkap tentang performa model dalam mengatasi tantangan deteksi objek vision. Di sini sudah ada gambar hasil dari confusion matrixnya sendiri. Lalu ada grafik dari hasil precision, recall, dan F1 score. Dan ini grafik untuk keseluruhan data yang sebanyak kurang lebih 2000 tadi yang sudah diolah. Dan ini untuk hasil akhirnya ini
menyebutkan bahwa di bagian kepala ini ada head, lalu ada clouds, dan ada skirt dan shoes. Begitu juga dengan hasil gambar lainnya. Lalu untuk kesimpulannya dalam mengeksplorasi peran YOLO dalam tugas klasifikasi mode ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini membuka panorama baru dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam gambar pakaian. Kemampuan YOLO pun memprediksi detail pakaian tanpa label, memberikan kontribusi signifikan dalam penemuan item mode, menciptakan pengalaman belanja online yang lebih dinamis. Selain itu juga implementasi YOLO dalam pengembangan sistem penata busana otomatis dan rekomendasi pakaian menawarkan solusi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gaya pengguna. Meskipun demikian, tantangan dalam tugas klasifikasi mode tetap ada dan upaya penelitian selanjutnya diarahkan pada pengoptimalan YOLO untuk meningkatkan akurasi dan relevansi. Keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi YOLO dalam mendukung industri mode, perdagangan elektronik, dan keamanan, membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang lebih lanjut dalam konteks aplikasinya. Mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan dalam Fashion Object Detection ini. Penulisan papernya menurut kami sudah cukup baik dan juga hasil yang didapatkan dalam source code juga sudah cukup baik. Mohon maaf apabila ada salahnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.